Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita lanjutkan materi yang kita bahas, pembagian pecahan aljabar. Pada pembagian pecahan aljabar, kita harus ingat, yaitu pada aritmatika, yang mana apabila A dibagi B, A bagi B per C per D, itu dapat diselesaikan asalkan saja pembaginya harus dibalik. Misalnya seperti ini, A per B kali misalnya ini D per C, sehingga nanti hasilnya sama dengan A D per B C. Jadi seperti itu. Dalam pecahan bentuk aljabar nanti juga kita memakai cara-cara yang digunakan pada aritmatika. Di contoh misalnya ini, contoh satu misalnya 9M kuadrat misalnya seperti ini dikurangi 18M pangkat 3 per 16M kuadrat N pangkat 5 dibagi misalnya nih 3 dikurangi 6M per 18M pangkat 3. Nah, kalau ada pecahan aljabar seperti ini, langkah yang harus kita lakukan ya seperti tadi dalam bentuk aritmatika, sehingga sama dengan kita tulis dulu 9M kuadrat negatif 18M pangkat 3 per 16M kuadrat N pangkat 5 ya, kali dibalik ini ya 18M pangkat 3 per 3 dikurangi 6M. Setelah kita balik seperti itu tadi, kan ini ada dua suku pada pembilangnya, ini dua suku, di penyebut juga ada dua suku. Oleh karena itu dua suku ini kita ubah supaya dapat kita kalikan lebih mudah. Sehingga kalau kita ubah, misalnya kita keluarkan misalnya 9M kuadrat, sehingga nanti di sini masih 1 negatif 2M ya kan. Ini 18 dibagi 9 masih 2M, M bukan 2 ini ya, sehingga per 16M pangkat 2 N pangkat 5 dikalikan 18M pangkat 3. Nah, ini juga demikian ya, ini dikeluarkan 3, keluarkan 3, nanti di sini masih 1 negatif 2M. Nah, seperti itu. Sehingga kalau sudah ketemu seperti itu, maka yang sama ini dicoret, shred, ini juga shred, ya, sehingga nanti di sini ya, sehingga masih 9M kuadrat per 16M kuadrat N pangkat 5 kali 18M pangkat 3 per 3. Setelah itu dapat disederhanakan lagi. Ini dicoret ini. Nah, ini dicoret habis, ini coret masih 3. Ini juga demikian. Ini dicoret 2. Ini dibagi 2. Bagi 2 masih 8, dibagi 2 masih 9.
Sehingga kalau kita tulis 3M kuadrat kali 9M pangkat 3. Terus yang di sini masih 8M kuadrat N pangkat 5 per 1. Sehingga kan sudah ketemu, ini dicoret ini, M-nya ini sudah ketemu ini. Nah, ya, sehingga tinggal kita tulis 3 kali 9 masih 27 M pangkat 3 per 8N pangkat 5 N pangkat 5. Jadi ini hasil terakhirnya 27M pangkat 3 8N pangkat 5. Atas sini tulisnya 27M pangkat 3 per 8N pangkat 5. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya beri contoh yang gak banyak supaya kamu dapat lebih bisa untuk menyelesaikan masalah. Contoh misalnya ini 6A kuadrat misalnya B dibagi 4W Z seperti ini ya, kuadrat dibagi misalnya ini 2W pangkat 3 Z pangkat 3 per 10A pangkat 4 misalnya B pangkat 6. Seperti ini juga kita harus dibalik ya, sehingga langkahnya 6A kuadrat B per 4W Z kuadrat dikalikan 10A pangkat 4 B pangkat 6 per 2W pangkat 3 Z pangkat 3. Setelah itu kita juga harus sederhanakan tadi ya. Ini jerakan. Jadi langkahnya seperti yang saya katakan yang kemarin untuk perkalian. Untuk menjadikan perkalian harus disederhanakan lebih mudah. Sehingga ini sama-sama dibagi 2 masih 3, dibagi 2 masih 2. 10 dibagi 2 masih 5. Ini masih 1. Sehingga kita tulis 3A kuadrat B per 2W Z kuadrat kali 5A pangkat 4 B pangkat 6 per W pangkat 3 Z pangkat 3. Mengapa saya uraikan seperti ini? Supaya nanti lebih jelas. Saya uraikan supaya lebih jelas ya. Hingga ini dapat kita dikalikan dulu ya. Ini kalau ini kan tidak ada nih gandengannya, sehingga ini langsung kita kalikan saja. 3 kali 5 sama dengan 15. A kuadrat kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 6. A pangkat 6 dari mana? Kalau ada bilangan dikuadratkan dengan bilangan kuadrat, maka bilangan kuadratnya harus ditambahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Terus demikian juga B kali B pangkat 6, sehingga sama B pangkat 7. Per 2 kali 1 2. W kali W pangkat 3 W pangkat 4. Z kuadrat kali Z ini sama dengan Z pangkat 5. Jadi hasil akhirnya seperti ini. 15A pangkat 6 B pangkat 7 per 2 W pangkat 4 Z pangkat 4. Ini contoh yang kedua. Sekarang kita beri contoh yang ketiga.
Misalnya seperti ini ya. Dalam kurung X negatif 3 dan juga 2X negatif 7 dibagi 3. Ini juga dibagi lagi nih, sehingga sama dengan 2X negatif 7 dibagi X negatif 3. Jadi soalnya seperti itu. Sehingga soal seperti itu, nah ini kalau pembagian kan seperti tadi harus dibalik. Sehingga X negatif 3 ya, sehingga 2X negatif 7 per 3 dikalikan, dibalikin ya, X negatif 3 per 2X negatif 7. Nah, terus gimana selanjutnya? Nah, ini kan sudah dapat dicoret salah satunya. Ini dicoret ini. Ini kan sama ini. Ini kan ingin dengan sama ini dapat dicoret. Seret. Ya. Sehingga hasilnya kan seperti ini. Ini kali ini, sehingga X negatif 3 kali, kalau kalian seperti ini, X negatif 3 per 3 kali 1 mendapatkan 3X ya, ini 3X ya, 3 ya, per 3, sehingga ini dikalikan, ini kali ini kali ini kali ini kali ini, X kali X kuadrat ya dah. X kali negatif 3 negatif 3X, negatif 3X kali 3X negatif 3X, negatif 3 kali negatif 3 sama positif 9 per 3, sehingga nilainya sama dengan X kuadrat negatif 6X ditambah 9 per 3. Jadi hasil akhirnya seperti itu untuk contoh yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan contoh yang keempat. Misalnya soal seperti ini. 3 per A pangkat 5 kali A kuadrat per 5 dibagi 6 per AB. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah yang harus kita tempuh adalah kita kerjakan dulu yang perkalian. Perkaliannya kita kerjakan. Ya, sehingga ini 3 kali A pangkat 2 sama dengan 3A kuadrat. Lalu dibagi 5 pangkat 5 dibagi 5A pangkat 5 dibagi ya, sekarang ini 6AB. Nah, setelah itu kalau pecahan dibagi dengan pecahan, maka dapat dikalikan, asalkan saja pembaginya itu dibalik tadi, sehingga 3A kuadrat per 5A pangkat 5 kali AB dibagi dengan 6 ya, seperti itu. Sehingga langsung saja, ini sebenarnya dicorek-corek bisa ini ya, ini dicorek, nah, ini dicorek tinggal berapa? 2. Terus 5-nya juga demikian, dikalikan dulu ya kan, supaya mudah nih. A kuadrat kali A hingga A pangkat 3. B dadakannya juga tulis B. Nah, sehingga 5A pangkat 5 ini tinggal 2 ini ya. 6-nya tadi dicorek. Sehingga tinggal berapa dikalikan? 10.
A pangkat 5. Gitu. Sehingga penyelesaiannya seperti itu. Sehingga A kuadrat A pangkat 3B tinggal 1 ya. Ini 5 kali 2 10. A pangkat 5. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.